Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam, lalu kemudian Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam. Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama semua makhluk kepada Adam. Lalu kemudian setelah Adam diberitahu, summa 'aradahum 'alal malaikah. Lalu kemudian ditanya kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Hai malaikat, kalau memang kalian punya ilmu lebih hebat dari Adam, coba beritahu nama-nama ini. Maka saat itu malaikat menunjukkan ketidaktahuannya dengan mengucapkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa maknanya? Kata subhana diucapkan ketika orang sedang merasa dirinya rendah. Allah tahu, Adam tahu, malaikat tak tahu. Di tengah ketidaktahuan itu dia mengaku subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Contoh lain, ketika Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengatakan, unzur ilal jabal. Kau tidak bisa melihat aku Musa, tapi lihatlah kepada bukit Tursina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah memperlihatkan bukan dirinya, yang dipandangkan Allah ke bukit Tursina itu adalah cahaya. Ketika Abdullah bin Abbas ditanya, sebesar apa cahaya itu? Abdullah bin Abbas menunjuk ujung kelingkingnya. Sebesar inilah ujung kelingking ini cahaya yang ditampakkan ke bukit Tursina. Lalu kemudian Nabi Musa pingsan. Ketika dia pingsan, falamma afaqa, ketika Nabi Musa sadar dari pingsannya, qala, dia berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ketika malaikat merasa Allah lebih tinggi, dia mengatakan subhana. Ketika Nabi Musa merasa dirinya hina rendah, dia pun juga mengatakan subhana. Lalu kemudian ada Zannun, seorang nabi yang dicampakkan dari atas perahu karena perahu akan tenggelam, muatan terlalu banyak, diundi. Setiap kali diundi maka dia terus, lalu dicampakkanlah dia ke tengah laut yang tak bertepi, dan ucapan dia di dalam perut ikan itu juga sama, subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya apa? Semua orang yang merasakan keagungan Allah, merasakan kerendahan dirinya, maka yang keluar dari mulutnya adalah subhana. Makanya kita juga begitu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Ilahana anta maulana. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saat itu kita sedang merasakan
rendahan diri kita di hadapan Allah. Maka ketika membaca ayat ini juga sama. Di saat ini kita merasakan kita rendah sekali, makanya kita dibimbing oleh Al-Ustaz Al-Mukarram imam kita untuk membaca Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa dia katakan subhana? Karena memang peristiwa ini tak dapat ditangkap, dicerna oleh akal manusia. Maka kita pun semua mengatakan subhana. Yang maha suci itu siapa? Allazi asra. Dia yang sudah memperjalankan. Kalau ada yang memperjalankan, maka ada yang diperjalankan. Apa maknanya ini? Setelah kita merasakan diri kita rendah, hina, tak punya apa-apa, yang tinggi, yang hebat kuasa itu Allah, maka disitulah akal mulai luluh, seperti luluhnya garam di dalam air yang berputar. Akal hilang, yang muncul iman. Siapa itu? Allazi asra, dia yang memperjalankan. Kalau kita bertamu ke rumah orang, ada yang dikasih makan, ada yang memberi makan, ada yang diperjalankan, ada yang memperjalankan. Kira-kira kalau kita bertamu ke rumah orang, yang diikuti itu selera yang diberi makan atau yang memberi makan? Maka yang memberi, terserah dia mau kasih apa. Kalau yang diperturutkan itu selera yang diberi, itu bukan diberi namanya, tapi orang yang membeli di restoran. Ini ceritanya adalah kita mengikut dia yang memperjalankan. Maka yang diikuti itu jangan logika yang diperjalankan, tapi ikutilah logika yang memperjalankan. Jadi kalau diikut logika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ketemu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi menjelang subuh. Yang diikuti itu logika yang diperjalankan, tak bisa. Maka yang diikuti itu logika yang asra, yang memperjalankan. Apakah yang memperjalankan itu perlu waktu, perlu tempat? Tidak. Karena yang perlu waktu dan tempat itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu tempat Abdul Somad, yang perlu waktu Abdul Somad. Ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa akan datang. Sedangkan Allah Ta'ala, dia tak perlu tempat, dia tak perlu waktu. Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum tempat itu ada, maka tak boleh dikatakan dia di mana. Karena sebelum tempat itu ada, dia sudah ada. Yang menciptakan waktu, maka tak boleh dikatakan kepada dia kapan. Karena sebelum waktu itu ada, dia sudah ada. Jadi logika yang dipakai bukan yang diperjalankan, tapi yang memperjalankan. Jadi kalau ada orang bertanya, apakah mungkin Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sanggup dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Di saat itu dia sedang salah paham tentang ayat ini. Karena yang perlu dipahami adalah subhanalladzi asra. Ini juga dalil ulama yang mengatakan perjalanan itu ruh dengan jasad. Karena kalau cuma ruh saja tak perlu pakai subhana. Subhana menunjukkan yang agung, yang hebat. Kalau cuman perjalanan mimpi, tak perlu pakai subhana. Aku tadi malam pergi ke Palestina, singgah ke Aleppo, mampir ke Israel, pindah sebentar ke Jakarta, lalu balik ke Pekanbaru. Subhanallah. Tak perlu, karena perjalanan mimpi. Malah kita yang diajak orang, subhanallah, gilanya kau. Maka yang dikatakan subhana itu adalah ruh dengan jasad. Maka saat itu yang berjalan itu
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallazi asra, yang memperjalankan itu siapa? Bi'abdihi. Mengapa tak disebutnya bi Muhammad? Karena kalau disebut abdi, gabungan antara ruh dan jasad. Setiap disebut kata abdi, maka itu gabungan antara ruh dan jasad. Contoh, ketika Nabi Isa alaihissalam berada dalam bedung, dalam ayunan baru lahir, datanglah orang Yahudi mengejek Maryam. Maka na abuki mara'asyau'in, bapakmu bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu bukan wanita tunasusila. Kenapa engkau bisa hamil tanpa suami? Berarti kau sudah berzina. Apa jawab Maryam waktu itu? Fa asyarat ilaih, dia menunjuk anaknya. Dia tak perlu jawab, karena orang yang jahil tak perlu diajak bicara. Dia tunjuk bayinya. Mereka makin berang, makin marah. Apa kata mereka? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami bisa bicara dengan anak yang masih dalam ayunan, dalam buayan? Tak mungkin kami bisa bicara. Saat itu muncul mukjizat. Nabi Isa berkata, apa kata Nabi Isa? Inni abdullah, aku hamba Allah. Apa maknanya? Ruh dengan jasad. Maka disebut kata abdu, itu ruh dan jasad. Abdullah, ruh dengan jasad. Abdul Rahman, ruh dengan jasad. Abdul Somad, ruh dengan jasad. Muhammad bisa ruhnya saja, jasad tak ikut. Maka Allah sebut di situ allazi asra. Siapa yang diperjalankan itu? Bi'abdihi, hambanya. Maka yang mampu berjalan Allah Ta'ala, yang diperjalankan orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tak sanggup macam itu Pak Ustadz? Karena kita masih menghambakan diri kepada materi. Maka yang materi akan balik kepada materi. Materi kulit akan balik kepada materi, dia akan jadi tanah. Materi air, dia akan balik menjadi air. Maka yang non materi akan kembali kepada yang bukan materi. Mana di badan ini dari ujung rambut ke ujung kaki yang bukan materi? Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh bukan urusan kamu, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka hamba yang sudah mampu mengesampingkan semua, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celaka hamba emas, celaka hamba perak, celaka hamba harta, celaka hamba kuasa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampai pada tingkat bi'abdihi, dia memang hamba Allah. Sedangkan kita ini hanya berusaha ingin menjadi hamba Allah. Makanya kita berkata dalam Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, aku hambamu ya Allah. Kita tak pernah mengatakan wa ana fulan, tidak. Kita katakan wa ana abduka, aku ingin menjadi hambamu. Kalau ustadz punya hamba, sekarang payah cerita hamba, karena perhambaan perbudakan tak ada lagi. Tapi zaman dulu, kalau seorang punya hamba, maka semua milik hamba milik dia. Istri hamba itu istri dia, anak hamba itu anak dia. Kalau hamba itu bekerja dapat gaji, gajinya untuk dia. Si hamba tak punya apa-apa. Sampai-sampai kalau kata tuannya itu, matilah engkau, maka matilah hamba itu. Begitu zaman jahiliyah dulu. Setelah Islam datang, dihapuskan perhambaan, maka Allah menurunkan agama yang merubah orang dari menghambakan diri kepada manusia
menjadi menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sampai pada tingkat itu, maka itulah yang diperjalankan Allah. Subhana al-asra bi'abdihi. Selanjutnya lailan. Kenapa mesti malam? Karena malam bukan tempat beraktivitas. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam sebagai pakaian. Bagaimana fungsi pakaian? Menutup, menyampul, melindungi. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Sedangkan siang kami jadikan sebagai mencari penghidupan, bercocok tanam, beternak, bertani, berdagang. Siang, setelah malam tidur lelap. Tapi ada seorang hamba yang melawan kantuknya di waktu malam, bangun dia, bangkit dia. Inilah orang yang menghambakan diri, bukan pada dagangnya, bukan pada materinya, tapi dia sudah sanggup. Wasalli, bangunlah engkau, wan nasu niyam, ketika orang sedang tidur. Kalau masjid ini ramai pada hari Jumat biasa, karena hari Jumat semua orang ke masjid. Kalau masjid ini ramai ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, biasa, karena memang hari itu orang ramai, yang tak pernah sholat pun datang. Tapi ketika dia ramai di tengah malam yang sepi sunyi, disitulah letak keutamaan seorang hamba. Maka ada seorang hamba yang terjaga di waktu malam, lalu kemudian dia khususkan munajatnya hanya kepada Allah, maka disitulah kelebihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana, maha suci, allazi asra, dia yang memperjalankan, bi'abdihi, orang yang sudah sampai pada tingkat penghambaannya hanya kepada Allah, lailan, pada waktu malam, pada waktu gelap, pada waktu yang singkat. Karena malam lebih singkat daripada siang, aktivitas lebih pendek. Orang beraktivitas dari jam 8 sampai ke jam 5, sedangkan siang dari mulai jam 5 sampai ke jam 8, ke jam 9, ke jam 10. Di malam yang singkat itu, tapi dia mampu menghambakan dirinya kepada Allah. Makanya Allah katakan wa minal laili, lail, dan dari sebagian malam, fatahajjad, lawan kantukmu, lawan tidurmu, nafilatan lak, sebagai amal tambahan untukmu. Asa, mudah-mudahan, ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah menempatkanmu di tempat yang terpuji. Setelah disebutnya perjalanan itu malam, dari mana ke mana? Minal masjidil haram, dari masjid. Ini tempat duduk, karena kita lebih lama duduk. Dari tadi kita duduk, maka mestinya ini tempat tidak disebut masjid, karena masjid tempat sujud. Maka ini layaknya tempat duduk, duduk jalasa, tempat duduk majlis, maka disebut majlis permusyawaratan rakyat, karena itu tempat orang duduk-duduk untuk bermusyawarah. Majlis Ulama Indonesia, karena itu tempat duduknya para ulama. Tapi ini tempat tidak disebut majlis, padahal lebih lama duduk daripada sujud. Mestinya dia disebut maqam, karena maqam diambil dari kata qama, tegak. Maka disebut dengan maqam Ibrahim, karena di situ ada batu tempat tegaknya Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Wattakhidhu mim maqam Ibrahim musalla, salatlah engkau di belakang tempat tegaknya makam Ibrahim. Tapi tempat ini tidak disebut makam, padahal kita tegaknya lama. Kita tidak disebut tempat ini majlis, padahal kita dari tadi duduk. Tempat ini disebut dengan masjid. Itulah yang paling sebentar. Berapa lama? Waktu sama imam tadi agak lama sedikit, waktu sendiri lebih cepat, agak-agak tertempel sedikit langsung. Bahkan ada yang tak menempel sama sekali. Tapi tempat ini disebut dengan masjid. Apa maknanya? Yang diambil adalah kerendahan hati, kerendahan diri, ketidakberadaan kita di hadapan Allah.
minal masjidil haram. Masjidil haram, syahrul haram, yaumun haram. Ini adalah Masjidil Haram, berada di bulan haram, letaknya di tanah haram. Apa itu haram? Diambil dari kata hurmatun, sudah jadi bahasa Indonesia. Hormat, yang terhormat, yang dihormati, bapak yang kami hormati. Kata orang Malaysia, yang amat berhormat. Hormatun, kehormatan, kemuliaan. Al-Masjidil Haram, masjid yang mulia. Bulan haram, bulan mulia. Tanah haram, tanah mulia. Kamput haram. Zina haram. Narkoba haram. Apa ini maknanya? Tanah haram, tanah mulia. Masjidil Haram, masjid mulia. Bulan haram, bulan mulia. Kamput haram, kalau diminum hilang kemuliaan. Zina haram, kalau tertangkap berzina jatuh kehormatan, kemuliaan. Narkoba haram, kalau sampai dia tertangkap, ketahuan pecandu narkoba, hilang kehormatannya. Bicaranya tidak didengar orang, ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional, maka dia tidak lagi dianggap sebagai tokoh masyarakat. Haram, menghilangkan kehormatan. Minal masjidil haram, dari masjid yang mulia. Kemana? Ilal masjidil aqsa, ke masjid yang aqsa, jauh. Berapa jaraknya? Masirata syahrin, 1 bulan perjalanan dalam masa menunggang kuda dan onta. Masirata syahrin, pada waktu itu. Hari ini 1 jam 40 menit. Tiba-tiba ada seorang hamba 14 abad yang lalu mengaku dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lalu Abu Hurairah bertanya, apa bangunan pertama di atas muka bumi Allah ini, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, Al Masjidul Haram. Ini makna ayat, inna awwala baitin, rumah pertama yang dibangun, wudi'a linnas, yang dibangunkan untuk manusia, lallazi bi Bakkata, yang letaknya berada di Bakkah. Bakkah, tempatnya berkumpul. Makna Bakkah, tempat berkumpul semua manusia. Berapa lama jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Abu Hurairah bertanya, berapa lama ya Rasulullah? Arba'una sanah, 40 tahun. Masjidil Haram dipilih Allah, Masjidil Aqsa dipilih Allah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bagaimana keadaannya? Barakna haulah, kami berkahi sekelilingnya. Kenapa diberkahi? Di Makkah tidak ada sungai, tanah yang subur, sedangkan di tanahnya subur. Salju turun di Suriah, Damaskus, air sungainya mengalir, pemandangan yang indah. Sungai-sungai buah-buahan, zaitun, buah tin, semerbak harum bunga-bunga. Itulah penuh keberkahan. Tapi ada berkah yang lain. Apa itu? Di sana tempat hijrahnya nabi-nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari Babilonia, Irak, menuju Palestina. Nabi Musa alaihissalam hijrah dari Mesir menuju Palestina, walaupun dia tidak sampai di Palestina karena Nabi Musa meninggal di gurun pasir dataran Sinai. Perjalanan itu dilanjutkan oleh muridnya bernama Yusha bin Nun. Nabi Isa bukan sekedar hijrah, tapi memang dia lahir di sana, besar di sana, dan diangkat dari sana. Lalu kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernahkah dia ke sana? Ya. Mana dalilnya? Langsung ayat Al-Quran. Siapa yang mengingkari Nabi Muhammad pernah ke Damaskus, pernah ke negeri Syam, maka orang itu dipastikan kafir, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, tafsir Asy-Sya'rawi. Kenapa begitu? Berarti dia mengingkari ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ingkar kepada Isra maka kafir, ingkar kepada Mi'raj fasik. Kenapa begitu? Karena disebutkan dalam hadis dan disebutkan di dalam ayat secara maknawi. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra, dia melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Selama ini Jibril dia lihat dalam bentuk manusia, rambutnya hitam, bajunya putih, duduk di hadapan Nabi, bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan. Wajahnya mirip dengan sahabat Nabi bernama Dihyah Al-Kalbi. Jibril pernah datang dalam bentuk makhluk yang Nabi tak tahu, tapi dia memeluk erat. Dia katakan Iqra. Nabi menjawab ma ana biqari, aku tak bisa membaca. Dia katakan lagi Iqra. Nabi menjawab ma ana biqari, aku tak bisa membaca. Akhirnya dia membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pernahkah Nabi melihat bentuk aslinya di dunia? Tidak. Sampai masanya Allah menetapkan semua ada saatnya, semua ada waktunya. Maka waktu itu sampai, laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, dia melihat bentuk aslinya di sidratil muntaha. Sidrah nama pokok sidir, daunnya mirip seperti daun sirih tapi bukan sirih. Pokok sidir, tapi ini bukan sidir yang biasa. Sidratil muntaha, muntaha puncak, mentok, tidak ada lagi lebih di atas itu. Disitulah dia melihat bentuk aslinya. Terjawab mengapa di dunia dia tak tampak aslinya, karena alam terlalu sempit untuk menampung wujud besarnya Jibril alaihissalam. Uli ajnihatin, makhluk bersayap, masna dua, wasulasa tiga, waruba empat, satu sayap ke sayap berikutnya. Minal masyriqi wal maghrib, dunia yang luas terlalu sempit untuk menampung wujud Jibril alaihissalam, tapi di situ Allah memperlihatkan dia. Itulah makna untuk apa Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina, kami ingin menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat bentuk Jibril. Di situ dia melihat Sidratul Muntaha sampai pada puncak. Sami'tu sarifal aqlam, aku mendengar suara pena bergeser di atas Lauhil Mahfuz. Ini papan namanya lauh, dijaga malaikat. Lauhil Mahfuz ini pena. Orang yang sekolah zaman dulu belum pakai kertas, masih pakai papan batu, paham cerita ini. Ketika ditarik pena di atas papan batu, berbunyi dia, bergarit, bergeser. Maka Nabi mendengar suara itu di atas Lauhil Mahfuz. Saking dekatnya dia, yang disebut Allah dengan Lauh Mahfuz. Makhluk yang pertama diciptakan Allah, dan Allah bersumpah, Nun wal qalami wama yasturun, demi qalam, demi pena, apa yang dituliskan oleh pena. Selama ini hanya mendengar, selama ini hanya tahu, selama ini hafal ayatnya, tapi hari itu dia melihat, mendengar. Lalu kemudian ra'aitun nar, aku melihat neraka. Udkhiltul jannah, aku masuk ke dalam surga. Itu beda surga dengan neraka. Kalau surga udkhiltul jannah, aku masuk ke dalam surga. Kalau neraka, ra'aitu, aku lihat. Selama ini aku dengar ayatnya, selama ini aku hafal maknanya, selama ini aku jelaskan tafsirnya, tapi dalam perjalanan itu udkhiltul jannah, aku dimasukkan ke dalam surga. Ra'aitun nar, aku melihat neraka. Allah menjanjikan ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita ambil iktibar pelajaran. Maka orang yang mengambil pelajaran
diulang setiap tahun, momennya kita peringati. Ini memang jadwal pengajian kita. Memang rutin kita mengaji di masjid ini setiap hari Kamis, malam Jumat. Lalu kemudian bertepatan bulan Rajab, maka kita buat dengan peringatan. Tak semua orang setuju dengan ini. Untuk apa kalian peringati? Oh, kalau begitu dibuang saja kata peringatan. Lalu dibuat apa? Perayaan. Perayaan makin tak setuju, karena hari raya cuma ada dua, Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa kalian tambah lagi perayaan Isra Mi'raj? Peringatan tak setuju, buang. Perayaan tak setuju, buang. Kalau gitu apa namanya? Pengajian. Pengajian pun tak boleh juga. Susah sekali hidup ini, mengaji pun tak boleh. Kita tetap pengajian. Kalau pengajian duduklah seperti biasa. Kenapa mesti tegak? Kenapa mesti ada piala? Kenapa mesti ada air terjun? Ini kan momen membangkitkan semangat. Dibuat perlombaan. Ada lomba hafalan Al-Quran, ada lomba tarhim. Apa itu tarhim? Salawat menjelang azan. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya Ahmad, asra bi'abdikal muhaiminu laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu alaik, salawat dan salam untukmu. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bersalawat sebelum azan? Karena Nabi mengatakan amin. Yang berdoa siapa? Jibril. Apa kata Jibril? Bu'dan liman zukirta walam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika disebut namamu dia tak bersalawat kepadamu. Maka muazzin ingin mengingatkan, nanti kalau disebut namanya jangan kalian diam. Pedagang yang ada di pasar bawah, ketika disebut namanya jangan kalian sibuk menghitung uang. Ketika disebut namanya berselawatlah kalian. Maka sebelum azan dia ingatkan, nanti ketika azan dia akan menyebut namanya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berselawatlah. Maka diingatkan di awal, assalatu wassalamu alaik. Bersalawatlah kalian kepada dia. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau berselawat. Berselawat itu kan cuma mau dapat pahala. Pahala lain banyak. Bisa baca Quran, bisa zikir. Saya berhenti dulu berselawat. Berselawat bukan untuk dapat pahala, tapi untuk menghindarkan laknat. Karena Jibril berdoa, bu'dan liman zukirta, celaka siapa yang ketika disebut namamu dia tak berselawat. Maka saat itu selawat bukan untuk cari pahala, tapi untuk menjauhkan laknat akibat tak berselawat ketika namanya disebut. Ini orang tidak lagi mengingat, maka kita saling ingat mengingatkan. Dibuat berbagai macam perlombaan. Ada namanya lomba azan, ada namanya lomba dai cilik, lomba cerdas cermat, tahfiz juz 30. Untuk tahap pertama juz 30 dulu, tahun ke depan 30 juz. Semua berawal dari batu-batu kerikil yang kecil, bertumpuk baru menjadi batu yang besar, menjadi bukit Uhud yang besar. Ini kalau tidak kita mulai dari sekarang, momen-momen ini terus diadakan. Nanti Maulidur Rasul, buat cerdas cermat, isi kandungan sejarah Nabi. Nanti nuzul Quran, buat lagi lomba tajwid, lomba tahsin, lomba imam. Kita sekarang krisis imam. Banyak orang tak sanggup mengimami masyarakat. Buat acara nuzul Quran, lomba imam. Tahun baru hijrah, buat lagi lomba. Apa dia? Memahami Islam dengan baik dari hijrah sampai meninggal Nabi. Bagaimana memahami sejarah? Momen-momen besar Islam ini bukan menambah ajaran Islam, tapi menghidupkan semangat kembali agar umat ini tidak meninggalkan agamanya. Karena kalau datar-datar saja
orang perlu ada riak gelombang, ada tarikan-tarikan seperti menaikkan layang-layang. Ada kalanya dia diulur panjang, ada kalanya ditarik, ada kalanya dialihkan ke kiri ke kanan. Ini salah satu sentuhan agama dengan cara yang berbeda. Materi yang disampaikan tidak pernah keluar dari Al-Quran, hadis Nabi, sejarah, riwayat para ulama yang sahih dan terpercaya, tapi dikemas dengan bentuk yang berbeda. Karena memang manusia ada cita rasa, ada dinamika. Makanan dari sejak dulu sampai sekarang, makanan itu bahan pokoknya itu saja: cabai, bawang, tomat, serai, jahe, lengkuas, itu saja. Tapi begitu diolah oleh orang Thailand, keluar tom yum. Diolah oleh orang Maroko, keluar tajin namanya. Tajin, masakan Maroko di dalam tanah liat yang disungkup sekian jam. Lembut itu daging macam agar-agar. Macam-macam bentuk kreasi. Ini agama dari Quran dan Sunnah, tapi bisa bukan mengotak-atik agama, membangkitkan semangat. Bahkan pemerintah Saudi Arabia sendiri pun membuat perlombaan tahfiz Al-Quran, mengadakan lomba karya ilmiah menulis sejarah Nabi Muhammad yang diselenggarakan oleh OKI, Organisasi Konferensi Islam. Artinya apa? Ini membangkitkan semangat baru, gairah baru. Nanti sampai masanya mereka yang akan menerima piagam penghargaan ini, setelah dewasa dia lihat kembali, oh ternyata dulu aku pernah lomba azan menang. Bangkit semangatnya, dia yang akan azan di kantornya, padahal waktu itu musola mungkin sudah mau mati karena tak ada lagi yang azan. Dia akan bacakan selawat kepada nabinya, dia akan pede maju ke depan. Karena biarpun begini, aku pernah juara dulu lomba tahfiz juz 30. Pede dia maju ke depan, membangkitkan semangatnya. Lalu kemudian dia ajarkan ke anak-anaknya, dia bawakan kepada menantunya. Maka ini menjadi pendidikan yang luar biasa. Jadi kalau ada orang mengkritik maulid, ceramah, Isra Mi'raj, ceramah, pidato-pidato aja kerja kalian, cuman ceramah saja. Kita malam ini bisa menjawab, ceramah tak panjang, hanya 40 menit. Yang panjang itu apa? Pengumuman. Berapa menit ini? 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 6 menit. Kalian yang mengatakan kami cuma ceramah-ceramah aja, tidak. Malam ini kami membangkitkan semangat, tapi ceramah kami yang 40 menit akan bertahan 40 tahun yang akan datang. Dari mana bertahan? Dai cilik, pesertanya 10, 12, 15, 20. Mereka lah yang akan ceramah tahun 2040 nanti. Mereka lah yang akan menyampaikan Isra Mi'raj ke perkampungan Sakai Talang Mama. Mereka yang akan menyampaikan ayat-ayat Allah di kantor. Mereka akan jadi kepala dinas, mereka akan jadi kepala kantor, mereka akan jadi kepala badan. Mereka sendiri yang akan bicara, mereka yang akan jadi imam, mereka yang akan azan. Ketika semuanya sedang sibuk, bayangkan kalau kepala dinas yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pucat itu semua satu kantor. Sekarang kenapa orang tak mau ke masjid, ke musola di kantor? Anak buah tengok, petugas wajib itu sudah, tak ada ketakutan dia. Bayangkan kalau gubernur yang jadi imam, dia bisa periksa, maju gubernur, Allahu Akbar, amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Hebat gubernur kita itu, juz 30 hafal dia. Takut yang lain, bisa dia periksa mana kepala badan, mana kepala kantor, mana kepala dinas, mana kanwil, mana kepala, mana yang tak berkepala. Kenapa tak datang? Ini pendidikan. Ceramah 2 jam 60 menit habis, tapi ini tak akan habis ditelan masa. Masjid ini akan tetap tegak berdiri, tapi kita akan mati. Sampai masanya mereka ini yang akan mengundang lagi tahun 2040. Mereka akan jadi ketua masjid, mereka akan jadi panitia, mereka yang akan menelpon lagi. Siapa kita undang agaknya? Tetap aja ustadz yang dulu, Abdul Somad LCMA.
2040 mereka telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad. Iya. Masih hidup Pak Ustaz? Masih lah. Kalau tak hidup mana bisa menjawab? Bisa kami undang ke Masjid Raya Pasar Bawah, insya Allah. Tapi kalian jemput. Saya tak bisa datang sendiri lagi. Dulu datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi 2040 mesti kalian jemput saya, insya Allah Ustaz. Datanglah Ustaz Abdul Somad. Tapi tak bisa tegak gini, harus duduk di kursi. Apa maknanya? Hari berganti, musim berubah, zaman berputar, tapi regenerasi akan terus tetap ada. Maka anak bapak ibu yang malam ini menonton, menyaksikan, ini rekamannya akan diupload ke internet. Hidup kameranya kan? Karena kadang banyak juga yang tanya ada rekaman. Mohon maaf, mati Pak Ustaz. Ini akan diuploadkan, ditonton orang seluruh Indonesia, bahkan ditonton orang di luar negara. Mereka bingung, kita nanti Isra Mi'raj mau buat apa ya? Ceramah, ceramah. Mereka tonton, oh ternyata ada perlombaan. Oh ternyata begini mendesainnya. Selama ini bosan, boring, gitu-gitu aja penampilannya. Mereka tengok, oh boleh memasukkan air terjun ke masjid. Oh boleh membuat piala. Ini semua yang baik-baik akan menjadi man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dia akan dapat pahala orang yang melakukannya, min ba'di, walaupun dia sudah mati, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Panitia yang bertungkus lumus malam ini, dari mulai kemarin, dari mulai beberapa pekan sebelumnya menaja acara ini, maka mereka mendapatkan alirannya setelah mereka mati, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, pahala mereka tak berkurang sedikit pun. Yang melaksanakannya dapat 100, generasi akan datang yang melanjutkannya pun 100. Mudah-mudahan kita yang berhadir malam ini pun mendapatkan limpahan pahalanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.